Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini Jumat 13 Desember 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di emas dan beberapa pair utama lain. Ada euro, ada pound sterling, ada bitcoin dan lain. Kita nanti akan coba lihat seperti apa dinamikanya sampai dengan hari ini. Dan kita juga akan melihat bagaimana satu hari kemarin ya. Mungkin nanti ada beberapa poin penting yang menjadi catatan. Jika itu menjadi bagian dari proses pembelajaran kita untuk lebih baik, tentu perlu satu catatan khusus buat kita nanti. Belajar dari pengalaman adalah guru yang paling berharga dibanding kita hanya belajar teori dan hanya praktek tanpa kita melakukan evaluasi. Baik, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar Anda orang pertama nanti yang mendapatkan video-video kami yang terbaru. Jangan lupa ikuti live streamingnya Wijaya Trading di YouTube Wijaya Trading. Setiap saat kita akan update sesuai dengan perkembangan terbarunya. Kita mulai dari XAUUSD. Hari kemarin kita perkirakan masih akan bergerak sedikit koreksi naik kemudian akan turun ya. Simulasi yang kita lakukan kemarin kira-kira bergerak naik kemudian koreksi sampai di warna kuning, kemudian akan naik lagi berada di area kuning ini sebagai area uji bullishnya. Jika dia tidak ditutup jauh lebih tinggi, maka berpeluang akan kembali bergerak turun ya. Jika ditutup jauh lebih tinggi, maka fix dia akan jauh lebih kuat ke atas. Karena itu kita lebih fokus ke koreksi turunnya. Untuk garis kecenderungannya kita buat yang ke bawah dengan batas maksimum ada di area warna kuning di sana ya. Namun sebelum masuk di wilayah kuning, kita siapkan di area jenuhnya ya. Area jenuh kita tandai kira-kira di 2676 ya untuk satu hari kemarin. Kita lihat di dinamikanya. Untuk posisi sell kita menempatkan 2706.08, untuk posisi buy di 2717.99. Kemudian saat dia bergerak sampai di sumbunya, kita sempat memanfaatkan peluang koreksi turun, namun demikian hanya tersentuh kecil dan berbalik naik. Apa yang kita lakukan? Tentu seperti biasa kita sudah mempersiapkan di mana resikonya, bagaimana kita melakukan recovery di kondisi normal sampai dengan bergerak di atas 1409 atau di harga 2720, maka saya pastikan recovery bisa menutup kerugian dari sell, bahkan bisa cukup berlimpah profit kita jika kita menggunakan recovery dengan tepat. Posisi buy yang pertama bukan di sini tapi menyesuaikan kondisi saat sell ini sudah tersentuh. Setelah selesai recovery, maka berikutnya kita menunggu peluang berikutnya saat harga masih tidak ada yang cenderung naik, masih belum ditutup lebih tinggi, kemudian turun juga masih belum signifikan, maka tentu waktu yang paling tepat adalah digunakan untuk wait and see, menunggu. Bagaimana kalau menunggu sampai tapi sudah terlalu larut malam, maka kita harus relakan, kita lanjutkan hari esok. Terkadang mungkin batas jam kita hanya sampai jam 11 malam, sehingga di jam 11 malam mungkin belum ada petunjuk, ya sudah kita lanjutkan di hari esoknya ya. Tidak selalu satu hari itu bisa maksimum dalam profit. Ada kalanya kita harus merelakan di kondisi yang kita dapatkan saat itu. Kalau pola yang terbentuk di sana tidak sejalan dengan opini kita, tidak sejalan dengan aturan main yang kita sudah buat ya, sehingga kita lebih baik
berhenti dan melanjutkan hari esok. Jika masih cukup waktu untuk kita monitor di sana, maka tentu kita akan melihat bagaimana secara teknikal. Di situ ada support, kemudian dia sudah mulai break, hati-hati. Ketika dia bergerak naik atau turun selalu ada petunjuk. Di sana petunjuknya sangat jelas sekali, bergerak turun dan terkonfirmasi, sehingga kita bisa menempatkan posisi baru sell di sini jika ini masih cukup waktu buat teman-teman untuk monitor ya. Target tentu kita seperti biasa hitung sesuai dengan kondisi normal, mungkin 6 sampai 7 poin selesai. Sekalipun sampai pada area jenuh, tentu itu adalah pengecualian ya. Yang penting target sudah terpenuhi ya. Perkara nanti sampai lanjut turun atau berbalik itu urusan pasar ya. Kita kembali ke aturan yang sudah dibuat seperti apa, baik itu berkaitan dengan risk management, baik itu terkait dengan target, termasuk bagaimana step by step membaca pergerakan market ya, atau menganalisa. Satu hari kemarin di emas kita perkirakan sekalipun tidak bisa maksimal, tetapi setidaknya tidak rugi ya, bisa untung, tapi mungkin ada sebagian yang tidak maksimum. Kita lihat bagaimana di pair lain. Di euro kita perkirakan di awal akan bergerak naik sebelum turun, sebelum koreksi ya. Posisi buy kita menempatkan di 1.05136 dan kebetulan juga sampai di target ya, walaupun pada akhirnya kembali turun. Yang penting satu posisi sudah tercapai karena tidak ada kecenderungan yang signifikan, ada rejeksi yang panjang, maka untuk posisi sell masih kita bisa pertimbangan di area yang sama ya, sekalipun di awal kita juga melakukan recovery di kisaran 80 sampai 100. Namun ketika sudah tercapai ya sudah, berarti selesai untuk persiapan recovery-nya. Sedangkan posisi sell yang ada di bawah ini kita mengambil ketika dia break dari supportnya. Dan kebetulan satu target juga bisa dicapai dengan baik. Sementara di euro kita bisa maksimum. Di pound sterling kita lihat. Di pound sterling kita lihat di sana satu posisi buy sempat tersentuh, kemudian memantul. Untuk target belum, sebenarnya sudah minimal sudah kita dapatkan. Namun ketika ini masih belum sampai pada titik yang kita tentukan, tentu yang berlaku adalah manajemen resiko di jarak 100 hingga 150 kita siapkan untuk antisipasinya. Dengan demikian pergerakan juga maksimum ke bawah, maka bisa merecovery dengan baik. Sehingga jangan mengeluh, jangan selalu menyalahkan kondisi marketnya, karena analisa hanyalah sebagian kecil yang kita lakukan untuk memperkirakan. Selebihnya tentu kita akan selalu mengikuti dinamikanya. Bukalah mata hati kita, bukalah mata kita, bagaimana kondisi real time-nya. Kalau sudah berbalik maka segera exit dan cari peluang terbarunya. Mungkin itu yang bisa kita review. Untuk yang lain silahkan nanti dicek sendiri apakah sesuai atau tidak ya. Kita lanjut untuk memetakan lagi satu hari ke depan di emas dulu ya. Emas sudah mulai bergeliat, mulai signifikan bergerak naik ya. Hari ini di akhir pekan, jangan lupa di akhir pekan market bisa saja nanti jauh lebih liar ya. Mengingat jelang akhir pekan tentunya semuanya bisa terjadi. Nah, kita lihat dari histori satu hari kemarin cukup signifikan dari ujung ke ujung atau daily range-nya sampai di angka 5114. Itu artinya sudah lebih dari normal. Maka hari ini pun minimal ya bisa setara atau bisa lebih panjang.
Nah, kita lihat di posisi saat ini, kita coba perkecil dulu. Mungkin kita perlu melihat di time frame yang lebih besar. Di time frame yang lebih besar, sampai dengan saat ini bullish masih mencoba untuk kembali muncul dengan kekuatannya. Sementara di beberapa hari terakhir, kalau kita amati di beberapa hari terakhir sebenarnya masih didominasi oleh bullish ya. Cuma 1-2 hari, ya 1 hari kemarin memang signifikan kekuatan bearish, namun belum bisa mengubah tren naik menjadi tren turun, masih sangat jauh. Dengan demikian sebenarnya masih berada di tren naik, hanya saja harus kita lihat secara detail ya, di mana nanti kita menempatkan posisi buy-nya. Yang pertama kita tandai untuk area resisten yang terdekat, kita tandai. Kemudian yang kedua kita uji dengan wilayah koreksinya juga sebagai nanti area untuk kehati-hatian kita, sehingga kita bisa lebih tepat di dalam mengambil keputusan baik itu exit maupun entry-nya. Oke, karena arahnya lebih condong dulu ke bawah, kita akan ke atas ya. Kita fokuskan dulu untuk posisi buy-nya. Oke, posisi buy hingga nanti di area resisten. Di area resisten baru nanti kita akan lihat kembali adakah petunjuk lebih lanjut kekuatan bearish atau bullish ya. Dari sisi struktur ya, kemungkinan sampai di area resisten akan kembali turun. Apakah nanti juga sampai pada area supportnya atau hanya pada koreksi, kita nanti akan lihat ya. Perkiraan saya akan seperti ini dan bergerak kembali naik. Oke, tinggal kita menempatkan posisi kita, arah ke atas kita fokuskan dulu ke buy-nya. Kita tempatkan untuk posisi buy di 2694. Untuk posisi pertama buy-nya di 2694.03 dengan target yang terdekat berada di resisten ya. Berada di resisten yang terdekat, kita mengambil tetap di jarak yang masih realistis dalam satu transaksi ini ya. Oke, kita menempatkan dulu di 2701 ya. Boleh 2700 juga boleh. Kita menempatkan 2701 poin sekian ya untuk target yang pertama. Kemudian jika di lingkaran ini ternyata tidak ada kekuatan bearish yang melawan, maka kita lanjut dengan target berikutnya, yakni di kisaran berapa ini ya, kita tandai dulu. Oke, kita tandai di 2709 ya. Target berikutnya kita tandai 2709.59. Sementara untuk area jenuh hari ini kita perkirakan dulu untuk hari ini maksimal di 2725 untuk jenuhnya. Kita tandai dengan warna ungu ya, area jenuh beli 2725 poin sekian. Tentu tidak serta-merta berada di area jenuh ini nanti pasti akan berbalik ya, bisa jadi nanti juga akan break dan jauh lebih panjang ya. Tentunya kita akan lihat bagaimana momentum bullish nantinya. Baik, selanjutnya kita akan melihat dari sisi bawah ya. Potensi itu selalu ada ya. Kekuatan bullish berat, kekuatan bearish pun tidak bisa kita abaikan, karena sampai saat ini yang terdekat masih condong ke bawah, sehingga kita bisa manfaatkan juga untuk posisi sell-nya
dengan tetap mempertimbangkan kekuatan ya, dengan tetap mempertimbangkan kekuatan yang ada, kita menempatkan sell di 2684.51 2684.51 dengan target berada di supportnya, berada di support warna kuning ya. Kita tandai di area support di sini, yakni berada di 2676. Target yang pertama di 2676.77. Selanjutnya kita nanti uji di area ini apakah ditutup lebih rendah atau bahkan ada rejeksi yang signifikan ya. Kalau ada rejeksi maka kita lihat apakah ada konfirmasi naik atau justru momentum bearish berikutnya muncul ya. Kita perkirakan untuk target selanjutnya agak panjang, kita turunkan sedikit karena kalau sudah melewati di sana maka hampir-hampir pasti akan bergerak jauh lebih kuat ke bawah. Target yang kedua kita tempatkan 2669.21 dengan area jenuh. Nanti kita akan menguji area jenuh jualnya kira-kira di Oke, kita perkirakan untuk area jenuhnya, untuk yang jenuh jual kita perkirakan di 2655. Area jenuh jual kita perkirakan di 2665 poin sekian ya. Sekali lagi nanti kita bisa melihat di area di sini apakah ada petunjuk untuk berbalik atau momentum bearish. Tentunya nanti kita akan mereview ya, kita akan update lagi. Jangan lupa teman-teman yang sudah monitor dari pagi untuk kembali menganalisa sesuai dengan stylenya masing-masing, sesuai dengan sistem trading yang digunakan dan trading plannya. Kita hanya memberikan masukan sebagai opini, selebihnya jika itu ada manfaat silahkan dipertimbangkan, jika tidak ada manfaatnya bagi teman-teman dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat maka silahkan skip saja. Terima kasih, sampai ketemu di pekan depan. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum dan bisa disiapkan untuk akhir pekan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.